Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Nama saya Dian Novitasari, NIM 2019 186 207B0196. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang teori evolusi. Bila Bunda mendengar kata evolusi, apa yang Bunda pikirkan? Nah, teori evolusi. Apakah evolusi itu? Apa evolusi itu? Evolusi merupakan cabang biologi yang mempelajari tentang asal-usul dan sejarah makhluk hidup serta hubungan genetik antara makhluk hidup yang satu dengan yang lain. Itulah evolusi. Sebelumnya, bila Bunda mendengar kata evolusi, pasti Bunda langsung berpikiran tentang asal-usul manusia. Yang dulu kita mendengar bahwa manusia itu berasal dari kera. Nah, evolusi itu adalah cabang biologi yang mempelajari tentang asal-usulnya makhluk hidup. Evolusi mencakup dua hal, yaitu evolusi organik, yaitu asal-usul spesies dan hubungan kekerabatannya. Jadi, evolusi organik itu mempelajari tentang asal-usul spesies dan hubungan kekerabatannya. Evolusi biologi dimulai dari asal mula terjadinya kehidupan dan proses kehidupan yang sedang berlangsung. Yang kedua yaitu evolusi molekuler atau anorganik, yaitu mempelajari tentang asal-usul makhluk hidup di bumi berdasarkan fakta dan penalaran teoritis. Nah, kategori evolusi. Evolusi dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu evolusi progresif, merupakan evolusi yang mengarah kepada kemungkinan populasi suatu spesies itu mampu bertahan hidup. Jadi, seperti halnya manusia, dia mulai dari dulu akhirnya bertahan hidup sampai sekarang. Itu termasuk evolusi yang progresif. Evolusi selanjutnya yaitu evolusi regresif, merupakan evolusi yang mengarah pada kemungkinan populasi suatu spesies itu punah. Apa contohnya, Bu? Misalnya bangsa dinosaurus. Nah, itu merupakan evolusi regresif, yaitu evolusi yang mengarah kepada kemungkinan populasi suatu spesies itu punah. Akhirnya sekarang kan sudah tidak ada dan berevolusi menjadi makhluk hidup yang lainnya. Nah, tokoh-tokoh evolusi. Bunda pasti mengenal tokoh Charles R. Darwin atau disebut Darwin seperti tadi. Dia mempopulerkan yaitu teori seleksi alam. Tokoh yang pertama ya, itu Charles R. Darwin menyatakan bahwa spesies bertahan melalui proses yang disebut seleksi alam, di mana mereka yang berhasil beradaptasi dan atau berevolusi untuk menerima perubahan habitat alami mereka. Itu menurut Charles Darwin. Ada juga yaitu Alfred R. Wallace. Selain pertama kali mencetuskan teori seleksi alam seperti halnya Darwin, sebenarnya Wallace itu lebih dulu daripada Darwin. Wallace itu banyak menjual penelitiannya kepada Darwin, sehingga yang lebih terkenal itu Darwin. Kalau kita bilang yaitu Darwin itu merupakan peneliti yang kaya, sedangkan Wallace itu yang perekonomiannya kurang. Jadi dia banyak menjual hasil penelitiannya kepada Darwin. Wallace juga menelurkan konsep-konsep terkenal seperti garis Wallace, sebuah garis yang membelah kawasan geografis hewan-hewan Asia dan Australia. Kenapa hewan Asia dan Australia? Wallace itu dulu kalau melakukan penelitian itu di wilayah Indonesia, di wilayah Ternate, di wilayah Indonesia. Makanya di Indonesia itu ada yang namanya Wallace Line atau garis Wallace. Tokoh yang ketiga yaitu Jean Baptiste Lamarck, menjelaskan bahwa bentuk kehidupan yang sekarang didasarkan pada penggunaan dan tidak menggunakannya organ, use and disuse. Contohnya itu seperti hewan jerapah. Dulu jerapah itu lehernya pendek semua waktu Lamarck melakukan penelitian. Kemudian jerapah itu makanannya daun-daunan. Sedangkan daun-daun lama-kelamaan jika sudah dimakan tinggal yang tinggi-tinggi saja. Akhirnya jerapah itu
meraih daunan yang lebih tinggi. Akhirnya yang bisa bertahan itu jerapah-jerapah yang bisa lehernya panjang-panjang. Akhirnya lama-lama setelah dari generasi ke generasi muncullah jerapah-jerapah yang lehernya panjang-panjang yang bisa bertahan hidup sampai sekarang. Tokoh yang keempat yaitu Hugo de Vries yang mengajukan teori mutasi yang menjelaskan variasi terus-menerus yang bertambah dan berkurang. Teori ini juga menjelaskan bahwa beberapa spesies muncul tiba-tiba karena variasi yang tidak berkelanjutan. Jadi dia menjelaskan bahwa adanya tumbuhnya spesies baru yang kadang tidak sama dengan spesies sebelumnya. Itu menurut dia. Itulah tokoh-tokoh evolusi yang ada di yang kita pelajari di bab ini. Nah, mungkin itu presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya, semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan bunda-bunda sekalian. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.